Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua yang ada di Indonesia, saya menyapa. Bagi saudara semua yang ada di Sumatera, yang ada di Nias, ada di Medan, ada di Lampung, yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Sidoarjo, di Yogyakarta, yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Sulawesi, Manado, yang ada di Palu, dan juga yang ada di Pulau Bali, yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga saudara yang ada di Papua, dan saudara yang semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan juga di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami bersyukur, Bapa yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih oleh karena berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mampu untuk melewati hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan, melakukan segala tugas kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami masing-masing. Itu semua karena berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, kami rindu. Mari berbicaralah kepada setiap kami dan urapi kami dan jamah hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dalam Ulangan 34 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Dan kita akan membaca bersama di dalam Ayub 42 ayat yang ke-2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara. Tuhan memiliki rancangan yang sangat-sangat sempurna, dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan itu. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, jangan sampai membuat kita menjadi kecewa, saudaraku. Sekalipun rancangan kita tidak terwujud, mari kita tetap bersyukur. Sebab di dalam segala keadaan, Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita masing-masing. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya, setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan, saudara. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita tahu di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 menuliskan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah, saudara, atau menjadi kita pesimis. Di dalam kondisi apapun kita harus tetap kuat, sebab rencana Tuhan atas kita itu baik adanya.
Dalam firman Tuhan juga dikisahkan tentang Ayub yang secara tiba-tiba mengalami ujian dalam hidupnya. Ayub mungkin tidak memahami maksud Tuhan pada saat itu. Namun setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Oleh karena itu, saat kita mengalami masalah, hendaklah kita tetap kuat dalam setiap proses yang kita alami masing-masing. Majulah terus saudara, sebab di balik proses itu, kita pasti melihat rancangan Tuhan yang indah, puji Tuhan. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan, kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan suatu kehidupan yang terbaik bagi setiap kita. Saat kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan Ia akan menyatakan rancangannya yang sempurna itu bagi setiap kita, saudara. Bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang. Marilah kita tetap berfokus kepada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semua indah pada waktunya. Jangan pernah takut untuk masuk dalam rencana Tuhan, karena rancangannya itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk itu mari kita saat ini jangan takut menghadapi hidup ini, tetapi mari kita bersyukur bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mari kita imani bahwa yang terbaik itu Tuhan telah sediakan bagi setiap kita masing-masing. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang merancangkan segala kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sekalipun saat ini kami berada di dalam tantangan demi tantangan, penderitaan, namun kami tetap bersyukur dan percaya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan segala kesetiaan mereka dengan segala berkat-berkat ilahi. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka semuanya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, kebunnya, pendidikannya, dan hasil buminya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saat ini. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam persoalan, kesulitan, dalam menghadapi kehidupannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah jangkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi setiap saudara kami yang mengalami ikatan apapun, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi setiap daerah kami, kota kami, desa kami, Tuhan memberkati kesejahteraan daerah kami ya Tuhan, memberkati kesejahteraan negeri kami yang saat ini menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Memberkati negeri kami Tuhan, pulihkan daerah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai
selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap berharap, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.